Selamat datang, sahabat tani. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas cara menanam cabai agar bisa berbuah dan dipanen lebih lama. Banyak petani mengalami hal yang sama. Tanaman cabai awalnya terlihat subur, daunnya hijau, buahnya lebat. Tetapi tidak lama kemudian produksi menurun dan tanaman cepat lelah. Padahal, jika cara tanam dan perawatannya dilakukan dengan benar sejak awal, tanaman cabai bisa terus berbuah dalam waktu yang lebih panjang. Semua dimulai dari pemilihan bibit. Bibit cabai yang baik biasanya terlihat dari batangnya yang kokoh dan daunnya yang hijau segar. Bibit seperti ini akan tumbuh lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit. Sebaliknya, bibit yang kurus, pertumbuhannya tidak seragam, atau terlihat lemah sejak awal, biasanya akan cepat rusak dan masa panennya juga menjadi singkat. Karena itu, hasil panen yang lama selalu dimulai dari bibit yang baik. Setelah bibit siap, langkah berikutnya adalah menyiapkan lahan. Tanah perlu dibuat gembur agar akar tanaman bisa tumbuh dengan mudah. Jika tanah terlalu keras, akar akan sulit berkembang dan tanaman menjadi mudah stres. Di lapangan, banyak petani juga membuat bedengan supaya air tidak menggenang, terutama saat musim hujan. Penambahan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang sangat membantu memperbaiki kesuburan tanah. Tanah yang subur dan gembur akan membuat tanaman lebih kuat dan mampu berproduksi lebih lama. Hal lain yang sering diabaikan adalah jarak tanam. Masih banyak petani yang menanam cabai terlalu rapat dengan harapan hasilnya lebih banyak. Padahal, jarak tanam sangat mempengaruhi umur produksi tanaman. Jarak tanam yang dianjurkan sekitar 60 x 60 cm atau 60 x 70 cm. Dengan jarak seperti ini, tanaman tidak saling berebut nutrisi, sinar matahari bisa masuk dengan baik, dan sirkulasi udara menjadi lancar. Tanaman yang tidak stres biasanya akan berbuah lebih lama dan lebih sehat. Saat proses penanaman bibit, lakukan dengan hati-hati. Usahakan akar tidak rusak dan sebaiknya penanaman dilakukan pada sore hari agar tanaman tidak layu. Bibit ditanam tegak, lalu tanah di sekitarnya ditekan ringan supaya tanaman berdiri kuat. Setelah itu, siram secukupnya agar tanaman bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Penanaman yang benar akan membantu pertumbuhan awal tanaman menjadi lebih baik. Setelah tanaman tumbuh, pemupukan perlu dilakukan secara seimbang dan bertahap. Jangan terlalu banyak memberikan pupuk yang membuat daun terlalu subur. Di lapangan sering terlihat, tanaman yang daunnya terlalu rimbun justru bunganya mudah rontok dan tanaman cepat lelah. Pupuk sebaiknya diberikan sesuai kebutuhan tanaman, baik pupuk dasar maupun pupuk susulan. Penambahan unsur hara pendukung juga penting agar bunga dan buah lebih kuat. Pemupukan yang tepat akan membantu tanaman cabai berbuah lebih lama dan lebih stabil. Penyiraman juga perlu diperhatikan. Tanaman cabai tidak menyukai tanah yang terlalu kering, tetapi juga tidak tahan jika terlalu basah. Penyiraman sebaiknya dilakukan secara teratur, disesuaikan dengan kondisi cuaca dan tanah. Jika tanah terlalu basah, akar bisa membusuk dan tanaman cepat rusak. Penyiraman yang seimbang akan menjaga tanaman tetap sehat hingga masa panen panjang. Selain itu, lakukan perawatan rutin seperti pemangkasan ringan pada cabang yang tidak produktif. Tujuannya agar nutrisi lebih fokus ke pembentukan bunga dan buah. Gulma di sekitar tanaman juga perlu dibersihkan agar tidak berebut makanan. Perhatikan kondisi tanaman setiap hari. Jika muncul tanda-tanda penyakit, segera lakukan penanganan supaya tidak menyebar. Perawatan yang rutin dan tepat akan memperpanjang umur tanaman cabai. Sahabat tani, jika bibit dipilih dengan baik, lahan diolah dengan benar, jarak tanam diperhatikan, pemupukan dilakukan secara seimbang, dan perawatan rutin dijalankan, maka tanaman cabai bisa berbuah lebih lama. Panen bisa berlangsung terus dan hasilnya tentu lebih menguntungkan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di lahan masing-masing. Dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi ilmu pertanian yang bermanfaat.